Bab 008. Hati Aida kini sudah merasa sedikit lega, karena orang tuanya akan ikut mengantarnya ke Singapura. Setidaknya ia tidak merasa begitu canggung walaupun ia tidak tahu bagaimana selanjutnya setelah orang tuanya akan meninggalkannya nanti. Ya sudah ya Pak, Ma, Aida ke kamar dulu. Aida pengen istirahat, ucap Aida lalu pergi meninggalkan orang tuanya. Iya sayang, Papa sama Mama juga mau istirahat, kasihan suami kamu sedang menunggu kamu, jangan biarkan dia lama menunggu sayang, bisik Mama Ratna ke telinga putrinya membuat Aida merasa ilfil. Apaan sih Ma? Itu gak akan terjadi, bantah Aida membuat Papa dan Mamanya tersenyum puas karena berhasil menggoda putri semata wayangnya. Aida pun tiba di kamarnya, dan melihat Farel yang sedang fokus di balik laptopnya. Aida tidak memperdulikan Farel, ia segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi serta mengganti pakaiannya. Ia merasa resah karena ini pertama kali baginya harus tidur dengan seorang laki-laki yang masih asing baginya, ditambah lagi ia harus menggunakan branya, yang membuat dirinya merasa tidak nyaman tidur, karena menurutnya tidur menggunakan bra merupakan penyiksaan yang berat baginya namun mau tidak mau harus dilakukannya. Aida keluar dari kamar mandi dengan penampilannya yang anggun. Aida mengenakan baju tidur pink yang seksi dan berhasil membuat Farel diam-diam memperhatikannya. Aida duduk di meja riasnya sambil memakai perawatan malamnya. Ini adalah rutinitas wajib yang tidak bisa Aida tinggalkan. Dia pikir dengan pakaian seperti itu membuat aku tergoda, gumam Farel yang merasa seolah-olah Aida sedang menggodanya. Padahal Aida memang terbiasa tidur menggunakan baju seksi seperti itu, dan hampir semua baju tidur yang ia miliki semua feminim dan Aida memang menyukainya. Dia tidak memperdulikan Farel atau harus perlu memikirkannya, menurutnya itu hak dia dan tiada satu orang pun yang bisa merampas itu darinya. Setelah selesai menggunakan perawatannya, Aida segera beranjak ke tempat tidurnya. Tidak menunggu lama Aida pun langsung terbawa ke alam mimpinya. Farel yang sedari tadi diam-diam memperhatikannya kembali melanjutkan pekerjaannya, karena jujur saja Aida sungguh sangat mengganggu konsentrasinya. Dan dia merasa lega melihat Aida yang sudah terlelap di dalam tidurnya. Sebelum tidur, Farel menyusul Rini dan Fahri di kamar baby yang dijaga pengasuhnya. Farel membuka pintu kamar babynya, dan melihat Big Lala pengasuhnya sedang mengayun kedua babynya. Gimana keadaan anak saya Sus? Tanya Farel ke Lala. Mereka sudah tidur Tuan, mereka anak baik kok, tidak cengeng, jawab Lala memuji kedua anaknya, yang memang betul adanya. Rini dan Fahri memang berbeda dari baby pada umumnya. Rini dan Fahri sungguh anak yang baik, tidak cengeng dan rewel, dan mungkin tidak akan menyusahkan Aida nantinya. Farel pun mencium kedua anaknya, dan merapikan selimut mereka yang tidak berantakan itu. Jangan nakal ya sayang, Papa sangat menyayangi kalian, ucap Farel yang membuat Lala merasa kagum ke Farel. Ya sudah tolong jaga anak saya baik-baik ya Sus, saya tinggal dulu, ucap Farel sopan, lalu beranjak pergi. Baik Tuan, jawab Lala dan Farel pun segera meninggalkan kamar anak-anaknya. Farel kini sudah berada di kamar Aida, dan menyaksikan tubuh Aida yang terpampang begitu indah tanpa ditutupi selimut miliknya. Farel segera menyelimuti tubuh indah yang Aida miliki, dan memutuskan untuk tidak tidur di sampingnya. Farel takut tidak akan nyenyak tidur melihat Aida yang tidur bagai cacing kepanasan. Farel pun mengambil bantal dan tidur di sofa kamar milik Aida. Farel sungguh tidak berniat ingin menyentuh Aida, baginya Aida masih seperti adik iparnya, dan wajah alam istrinya masih begitu jelas di bayangannya. Farel pun segera membaringkan tubuh kekarnya di sofa milik Aida, tanpa selimut membuat tubuh kekarnya merasa kedinginan. Farel hanya bisa menekukkan kedua kakinya dan mengapit kedua tangannya ke dalam pahanya. Aida terbangun dari tidur nyenyaknya karena Aida merasa sesak ingin ke toilet. Aida yang melihat Farel tidur di sofa miliknya merasa ada yang aneh dengan Farel. Aida yang masih sesak menahan kencingnya,
menghampiri Farel yang kini sudah menjadi suaminya itu. Aida pun merasa iba melihat Farel yang menggigil kedinginan dan spontan Aida langsung membuka lemarinya mengambil selimut cadang miliknya. Dengan hati-hati Aida pun menyelimuti tubuh kekar suaminya itu. Aida tidak ingin Farel terbangun karena ia yang berusaha ingin menyelimutinya. Tanpa mengganggu tidur Farel, Aida berhasil menyelimuti tubuh suaminya itu, dan melihat Farel sepertinya sudah merasakan kehangatan lalu ia segera berlari ke kamar mandi miliknya, karena Aida sudah merasa tidak tahan, rasa-rasa kencingnya sudah berada di ujung tanduk. Aida keluar dari kamar mandi, dan sekali lagi memastikan suaminya sudah tidak kedinginan lagi. Setelah itu Aida kembali melanjutkan tidurnya yang terganggu itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh, Aida terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk melakukan sholat subuh. Aida ingin mengajak Farel sholat subuh berjamaah dengannya, namun perasaan sungkan masih besar di benak Aida dan memutuskan untuk melakukan sholat subuh sendiri. Setelah selesai sholat Aida kembali merapikan tempat tidurnya dan barang-barang miliknya yang ia rasa berantakan. Tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi Aida pun meninggalkan Farel yang masih tidur dengan nyenyak menuju kamar anak-anaknya. Aida melihat kedua anaknya masih tidur dengan nyenyak, kedatangan Aida membuat Big Lala terbangun dari tidurnya. "Selamat pagi Non," sapa Lala ke majikan barunya itu. Lala merupakan pengasuh baru yang dibawa Papa dan Mama Aida untuk membantu menjaga Rini dan Fahri cucunya. "Pagi Big," jawab Aida dengan senyum indah di bibirnya. Big Lala merasa kagum dengan kecantikan Aida. Ia merasa Farel dan Aida merupakan pasangan yang sangat serasi. Ia tidak menyangka Aida akan melakukan tindakan semulia ini. Umurnya yang masih muda tapi ia rela menghabiskan masa mudanya menjadi ibu sambung dari anak Alem kakaknya. Aida menyadari Lala sedang memperhatikannya. "Kenapa Big? Apa ada masalah di wajah saya?" tanya Aida dengan lembut dan membuyarkan tatapan Lala. Aida selalu bersikap ramah dengan orang-orang yang bekerja dengannya, sehingga membuat orang betah dan nyaman bekerja dengan keluarga Aida. "Maaf Non, saya lancang, saya hanya merasa kagum dengan Non begitu sangat cantik," puji Lala membuat Aida hanya tersenyum melihat tingkah lucu pengasuh anak-anaknya itu. "Big Lala bisa saja pagi-pagi sudah membuat Aida malu," jawab Aida lembut membuat suasana rumah itu menjadi hangat. Sejak kematian Clara ini hari pertama Farel bisa merasa nyenyak tidur, padahal ia hanya tidur di sofa. Ia begitu merasa nyaman, hingga ia tidak terbangun di tengah malam, seperti malam-malam sebelumnya. Farel merasa bingung kenapa ia bisa bangun sesiang ini, tanpa mimpi buruk dan melihat selimut yang menutupi tubuhnya. Farel mencari Aida, namun ia tidak menemukan keberadaan istri cantiknya itu. Farel beranjak dari sofa menuju kamar mandi. Ia bergegas untuk membersihkan dirinya. Setelah itu ia merasa perutnya kelaparan. Baru saja ia ingin turun, Big Ani sudah datang memanggilnya. "Tok, dot tok, dot tok." Farel segera membuka pintu kamar Aida. "Kenapa Big?" tanya Farel. "Nyonya manggil Tuan untuk sarapan bersama. Mereka sudah menunggu Tuan di meja makan," ucap Biina. "Iya Big, ini saya juga mau turun kok," jawab Farel kembali. "Baik Tuan, saya pamit ke dapur dulu," ucap Biina, lalu meninggalkan Farel. Tidak lama kemudian, Farel pun menyusul dari belakang. Seketika sampai di meja makan, Farel melihat pemandangan yang begitu indah di matanya. Ia melihat Aida sedang bermain dengan anaknya sambil memberi si kembar asupan bergizi, membuat matanya terus menatap tanpa berkedip. Ia merasa Aida begitu tulus menyayangi anak-anaknya. "Ayo duduk nak, nanti makanannya dingin gak enak buat dimakan," ajak Mama Ratna. "Iya Ma," jawab Farel lalu ia pun langsung menarik kursi yang kosong dan duduk di sebelah Pak Bambang agar ia bisa melihat Aida yang sedang menggendong kedua anaknya. Farel lalu mengisi piringnya dan melahap makanannya sambil melihat pemandangan yang indah, dan membuat nafsu makannya bertambah. "Andai saja kamu yang menggendong bayi kembar kita,
Aku pasti lebih sangat merasa bahagia, ucap Farel dalam hati yang berharap Clara lah yang berada di posisi Aida. Mama Ratna yang sudah menghabiskan sarapannya, menyusul Aida. Kamu sarapan dulu sayang, biar mama yang gantiin menjaga cucu mama, pinta Mama Ratna yang langsung diiyakan oleh Aida. Iya ma, aku bersihin tempat makan Rini dan Fahri dulu ya, baru aku sarapan, jawab Aida dengan senyuman tulus di bibirnya. Mama Ratna pun mengambil alih tugas Aida dan menggendong kedua cucunya. Ia merasa sangat bahagia, karena Aida kini benar-benar sudah seperti ibu kandung untuk kedua cucunya. Aida pun menyusul suaminya yang masih belum selesai menghabiskan makanannya, sementara Pak Bambang sudah bersama Mama Ratna bermain dengan cucunya. Kakak gak nambah nasinya biar Aida buatin? Tanya Aida yang melihat Farel makan bagai singa yang sangat kelaparan. Farel pun hanya mengangguk bertanda setuju atas tawaran Aida. Farel merasa tidak tega jika harus menolak niat baik Aida, walaupun ia sudah merasa kenyang, dengan terpaksa ia menghabiskan nasi yang Aida buatkan di piringnya. Selesai makan, mereka menyusul papa dan mamanya yang lagi asik bermain dengan si kembar mereka. Anak mama lagi main sama kakek nenek ya, ucap Aida seolah si kembar sudah mengerti dengan ucapannya. Farel hanya tersenyum melihat sikap Aida yang begitu menggemaskan menurutnya. Sini pak, Fahri biar Aida yang gendong, pinta Aida ke papanya. Anak papa ternyata sudah sangat cocok jadi seorang ibu, goda Pak Bambang yang membuat putrinya tersenyum malu. Ah papa bisa saja, kasihan Kak Farel gak ada kawan ngobrol, ucap Aida membela diri. Hahaha makin hari makin pintar buat ngeles, jawab Pak Bambang dan menyerahkan Fahri kepadanya. Oh iya Nak Farel, gimana buat besok, kalian jadi pulang ke Singapura, apa gak bagus lebih lama di sini agar Aida ada yang bantu buat ngurus Rini dan Fahri, ucap Pak Bambang memulai percakapan tentang rencana kepulangan Aida dan Farel menantunya. Farel juga mau seperti itu pak, cuman Farel gak bisa biarin kerja Farel lebih lama. Soal Aida nanti papa gak usah khawatir, di rumah sudah ada Pak Usman dan Buk Ani yang akan bantu Aida. Mereka kerja sudah lama, mereka juga kepercayaan Clara, papa mama gak usah khawatir, Farel yakin, mereka gak akan biarin Aida kesusahan, jawab Farel. Jawaban Farel membuat hati Pak Bambang dan Mama Ratna merasa lega, begitu juga dengan Aida ia nantinya tidak akan merasa begitu kesepian, karena setahunya Farel nantinya akan sering kerja pulang tengah malam dan membuat sedikit kecemasannya terhapuskan. Hari ini Aida mengemas barang-barang dan pakaiannya yang akan ia bawa ke Singapura. Ia tidak membawa semua barang miliknya, karena menurutnya, nanti jika ia pulang ia tidak perlu repot-repot membawa pakaiannya. Sementara Farel sedang bermain dengan bayi kembarnya, ia tidak perlu mengemas barang miliknya, karena tak ada yang perlu ia kemas. Ia datang dengan tangan kosong, dan pulang dengan membawa istri baru dan bayi kembarnya. Sementara Nabil dan Rose akan berniat bulan madu ke Singapura, yang kebetulan akan berangkat esok hari juga. Mereka pun lagi tengah mempersiapkan barang-barang bawaan mereka. Rose tidak ingin satu pun barang miliknya tertinggal, sehingga ia tampak begitu sibuk meriksa barang-barang miliknya. Tentu Rose sangat begitu bersemangat melakukan liburannya, karena jika memang akan terjadi itu akan menjadi malam pertama pengantinnya, karena sejak Nabil menikahi dirinya Nabil sama sekali belum pernah menyentuhnya. Entah itu hal pertama atau yang kesekian kali bagi Rose tidak ada yang tahu. Sementara Nabil tentu itu hal pertama baginya, ia menginginkan Aida lah yang akan merasakan kenikmatan pertama darinya namun semua tidak terjadi sesuai harapannya. Mau tidak mau Nabil harus melakukannya, karena Pak Anto memaksanya untuk memberikannya cucu agar ia bisa jadi pemilik sah perusahaan cabang miliknya. Akhirnya aku akan merasakan kenikmatan darimu sayang, ucap Rose dalam hati dengan senyum yang mematikan. Sementara Nabil tetap merasa bersalah kepada Aida, karena ia tidak bisa menepati satu pun janjinya kepadanya. Maafkan Mas sayang,
Jujur saat ini Mas masih sangat mencintaimu, tapi Mas gak bisa berbuat apa-apa. Mas harap kamu gak benci dengan Mas, dan maafkan Mas jika Mas akan menyentuh wanita lain, ucap Nabil yang masih menyimpan foto Aida di telepon genggam pribadi miliknya. Aida yang tengah mengemas pakaiannya, tiba-tiba melihat foto kenangannya bersama Nabil. Aida masih begitu merindukan pujaan hatinya tersebut, tanpa disadari air matanya berhasil mengalir di pipi cantiknya. Apa kabarmu Mas? Aida harap Mas bahagia dengan wanita pilihan Mas, dan Aida juga bisa bahagia dengan suami dan anak-anak Aida, ucap Aida sambil mengelus foto kenangannya tersebut. Farel yang sedang bermain dengan bayi kembarnya di tempat tidur, menyaksikan tingkah Aida, dan membuat dirinya merasa penasaran apa yang sedang ditangisi istri cantiknya itu. Farel menghampiri Aida, dan melihat apa yang sedang di tangan istrinya itu. Entah kenapa Farel merasa kesal kenapa Aida masih menangisi laki-laki seperti Nabil, yang jelas-jelas udah menghancurkan hatinya. Aida pun menyadari Farel sedang berada di sampingnya dan segera menyembunyikan foto kenangannya itu. Gak usah disembunyiin, aku udah lihat kok, kalau kamu masih cinta dengan laki-laki brengsek itu kamu boleh susul dia ke sana. Kamu gak perlu ikut aku ke Singapura, aku gak mau bawa kamu sementara hati kamu masih ingin bersama dia, bisa-bisa anak aku gak keurus dengan baik sama kamu, ucap Farel dengan nada kesal kepada Aida. Aida merasa tidak terima dengan tuduhan Farel sehingga dia ingin membalas ucapan Farel yang akan lebih menyakitkan hati suaminya tersebut. Masalahnya sama kakak apa? Lagian kita menikah juga tanpa dasar cinta dan kakak juga menikah sama aku karena terpaksa kan jadi bersikap sewajarnya saja. Aku gak merugikan kakak kok, dan aku juga gak akan merepotkan kakak. Urusan Rini dan Fahri kakak gak usah khawatir dan menuduh aku yang gak aku udah janji ke alam Kak Clara dan diriku sendiri kalau aku akan mengurus mereka melebihi diriku. Kakak ingat itu. Ucap Aida dengan nada emosi, membuat Farel hanya bisa diam tanpa kata. Satu lagi kakak perlu tahu, ini hati milikku, jadi terserah aku mau mencintai siapa, dan hati ini tak akan pernah berharap cinta sama kakak, sama halnya dengan hati kakak, aku tak akan pernah ikut campur dengan hati kakak, mau kakak mencintai dan menginginkan siapapun, aku tak akan peduli, sambung Aida kembali, ucapannya spontan membuat hati Farel denyut. Farel tidak menyangka ucapannya begitu menyakitkan hati Aida, sehingga Aida harus membalasnya dengan kata yang menyakitkan juga. Oke kalau itu mau kamu, jawab Farel menantang dan meninggalkan Aida yang sedang menahan emosinya dengannya. Kakak pikir aku takut dengan ancaman kakak? Kita lihat saja, siapa yang akan menang. Jangan panggil aku Aida kalau aku gak bisa buat kakak jatuh cinta padaku, ucap Aida dengan senyum percaya diri yang melekat di bibir seksi miliknya. Farel masih merasa kesal dengan Aida, entah mengapa ia merasa sakit hati dengan ucapan istri cantiknya itu. Aku kenapa sih? Kenapa aku jadi kepikiran dengan ucapan Aida? Toh yang dia ucapkan memang benar adanya, aku menikahi dia karena terpaksa tanpa ada rasa cinta. Jadi buat apa aku harus tersinggung, dan gara-gara dia aku harus kehilangan Clara, istri yang amat sangat aku cintai, lihat saja Aida aku tidak akan pernah melupakan itu, ucap Farel dengan kesal. Kita lihat saja permainannya, aku akan menyiksa perasaanmu secara perlahan, sekuat apa hati yang kau sombongkan itu, sambu BG Farel dengan senyuman picik yang melekat wajahnya. Tidak hanya Aida, Pak Bambang dan Mama Ratna juga kini sedang mengemas perlengkapan yang akan mereka bawa untuk beberapa hari ke Singapura. Di tengah asiknya kesibukan mereka tiba-tiba ponsel milik Pak Bambang berdering. Siapa yang telepon Pak kok gak diangkat, siapa tahu ada yang penting loh, tanya Mama Ratna melihat suaminya yang menghiraukan panggilan masuk di ponsel milik pribadinya. Tidak lama kemudian ponsel milik Pak Bambang pun berdering kembali. Dan langsung diangkat oleh Pak Bambang. Halo selamat sore Pak, maaf email harus mengganggu waktu Bapak, soalnya ada masalah penting yang harus Bapak ketahui, ucap email sekretaris pribadi Pak Bambang. Apa yang terjadi?
Sampai membuat kamu merasa khawatir seperti itu, tanya Pak Bambang. Perusahaan cabang yang berada di Bangkok tidak berjalan sesuai rencana yang Bapak harapkan. Pak Agus yang Bapak suruh untuk menggantikan posisi Bapak sampai hari ini tidak bisa dihubungi. Jika masalah ini terus didiamkan, saya khawatir akan berakibat fatal. Banyak klien yang akan menarik saham milik mereka, karena merasa ditipu oleh perusahaan kita. Jadi saya sudah mengatur penerbangan Bapak dan Ibu Ratna ke Bangkok buat besok pagi, ucap email. Karena email lah selama ini yang mengatur urusan perjalanan Pak Bambang dan Mama Ratna. Kemanapun Pak Bambang pergi, Mama Ratna harus selalu menemaninya. Pak Bambang sungguh sangat menjaga perasaan istrinya itu. Selain itu Pak Bambang juga merasa risih jika urusan bisnis ke luar negeri hanya pergi dengan sekretarisnya dan email sudah mengerti itu semua. Apa gak bisa menunggu seminggu lagi? Tanya Pak Bambang kebingungan. Karena ia sudah berjanji dengan Aida akan mengantarnya pulang ke rumah suaminya. Maaf Pak, ini benar-benar sudah tidak bisa ditunda lagi, jawab email dengan suara yang sangat panik, membuat Pak Bambang tidak dapat untuk menolaknya. Ya sudah, tolong kamu persiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, kita bertemu besok di bandara, jawab Pak Bambang dan memutuskan teleponnya. Pak Bambang menghampiri Mama Ratna dan menceritakan masalahnya. Mama Ratna pun merasa bingung dan bersalah tidak bisa menepati janjinya ke putrinya. Akhirnya Mama Ratna memutuskan untuk menjumpai Aida. Mudah-mudahan Aida bisa mengerti keadaan orang tuanya. Tok, tok. Masuk, jawab Aida yang tidak memperhatikan siapa yang mengetok pintu kamarnya.